Halo guys, jadi hari ini gue lagi ada di kota Roma. Gue mau ngejelasin sedikit aja ke kalian perihal beberapa tempat yang ada di kota Roma. Jadi gue bakal ngajak kalian keliling ke beberapa tempat terkenal yang ada di Roma. Salah satunya ada Spanish Step atau tangga Spanish. Nah, tangga Spanish ini tuh ada 135 anak tangga. Dan katanya kalian itu kalau misalkan lagi di sini tuh kita nggak boleh duduk sambil makan di anak-anak tangga ini. Tapi kalau cuma mau duduk ngambil foto aja sih nggak apa-apa. Asalkan jangan duduk sambil makan di sini, pokoknya nggak boleh deh di anak-anak tangga ini. Oke guys, jadi tangga ini dibangun pada tahun 1723 sampai 1725 oleh diplomat Prancis. Terus tangga ini tuh dibangun karena mereka itu mau merayakan perdamaian antara Spanyol sama Prancis. Tangga ini juga dinamain Spanish Steps dikarenakan tangganya itu tuh berdekatan sama embassy Spanyol pada saat itu, tapi sekarang udah nggak lagi, gengs. So gengs, sekarang gue bakal bawa kalian ke beberapa tempat terkenal yang ada di Roma, tapi gue nggak bisa janji bakal bawa kalian ke tempat sebanyak mungkin karena hari udah mulai gelap. Karena kan lagi winter ya, jadi tuh terangnya tuh bentar doang. Tapi gue bakal usahain untuk bawa kalian keliling ke area terkenal di Roma. Tuh lihat ya orangnya, buset. Orangnya gila ini. Ini orang semua nih, tuh rame banget gengs, gila. Gue dari tadi udah bersesakan. Gengs, sekilas info, jadi air mancur ini tuh udah ada sebelum tangga-tangga yang ada di sana itu dibangun. Jadi sebelum tangga itu dibangun, ini udah ada duluan nih air mancur di sini. Nah kayak gini penampakannya tuh, orang pada nongkrong aja. Tapi sekarang kita mau bawa kalian ke air mancur yang lebih terkenal daripada air mancur ini. So let's go, geng. Gue agak stres di sini. Terlalu banyak orang. Sumpek apa ya? Padat gitu. Empet-empetan. Nggak kebayang bener kalau musim panas kesini. Crowded banget, gila. Ini orang di mana-mana. Pas banget soalnya kan hari Minggu kan, jadi mungkin pada yang kerja, yang sekolah pada libur kan Minggu. Wah gila, tantangan bingit lagi hamil ada di sini. Bener-bener nggak ada satupun tempat yang kosong, tiap sudut banyak manusia. So gengs, saat ini gue lagi ada di depan Air Mancur Trevi. Ini salah satu air mancur yang terkenal yang ada di Roma. Nah, Air Mancur Trevi ini dibangun sejak abad ke-18 dan dibangun itu sama arsitek dari Italia. Dan kata Trevi sendiri itu artinya 3 arah. Kenapa disebut 3 arah? Karena ada 3 jalan di sekitaran square ini. Itu ada 3 jalan ya gengs. Dan juga ada dewi yang terkenal di sini namanya Dewi Trivia. Dan konon katanya Dewi Trivia ini tuh punya kepala 3, ada 3 kepala. Bahkan karena dia punya 3 kepala ini tuh dia bisa melihat segala hal yang terjadi yang ada di sekitar sini. Dan konon katanya Dewi Trivia itu punya 3 kepala, gengs. Nah, karena dia punya 3 kepala, bahkan tuh dia bisa ngelihat hal-hal yang terjadi sekelilingnya. Terus termasuk katanya tuh dia suka berdiri di sekitar 3 jalan area ini. So
gengs, pada abad awal pertengahan itu air mancurnya itu berfungsi dengan murni. Terus juga saat itu tuh orang-orang Roma mereka tuh berdatangan bawa ember ke air mancur itu buat ngambil pasokan air karena mereka nyetok pasokan air di sini. Dan gengs, selama lebih dari 1 abad air mancur Trevi ini tuh jadi tempat satu-satunya yang nawarin air stok murni di area Roma. Bagian tengah dari Trevi ini tuh dewa laut dari Yunani yang bernama Oceanus, gengs. Dan ternyata geng, dari hasil uang koin yang orang-orang buang di air mancur ini itu menghasilkan uang sekitar 3.000 euro dalam seharinya. Cinta. Weird banget deh, nggak even tell me, shock me. With the itu carriage, horse. Kita mau ke Colosseum, jalan kaki tadi dari yang air mancur itu sampai sini. Ya Allah, habis bingung. Naik taksi susah, nyarinya penuh. Oke geng, saat ini gue lagi ada di depan Colosseum. Nah, kalau kalian tahu tuh Colosseum itu tuh salah satu amfiteater terbesar yang ada di kota Roma, Italia. Dan dia juga tuh masih jadi amfiteater terbesar kuno di dunia sampai saat ini. Nah, oke guys, jadi gue mau ngejelasin sedikit tentang Colosseum ini. Jadi pada saat itu, Colosseum ini tuh dibangun di saat mereka memerintahkan para budak, sekitar 60.000 budak yang diperintahkan sama mereka buat ngebangun Colosseum ini. Nah, mereka itu dijanjikan, jadi para budak ini tuh dijanjiin kalau mereka bakal dikasih kebebasan setelah mereka ngebangun Colosseum ini. Akhirnya apa yang dilakukan sama para budaknya itu ngebangun cuma sekitar 9 tahun, hampir 9 tahun karena mereka dijanjiin itu. Jadi mereka kerjanya cepet banget, cuma hampir 9 tahun gengs buat ngebangun ini semua. Jadi gengs, pada 1900 tahun yang lalu gladiator juga pernah bertarung di sini. Nah, bangunan Colosseum ini itu tuh waktu dibuka tuh mereka tuh bisa nampung orang sekitar 50.000 sampai 80 orang di dalam Colosseum ini. Bisa bayangin kan sebanyak apa? Gengs,
karena hari udah mulai gelap, gue juga udah mulai capek karena besok kita pagi-pagi harus ke tempat lain, ke kota lain. Jadi vlognya diakhiri sampai saat ini dan terima kasih banyak udah nonton vlog ini. Sampai ketemu lagi trip selanjutnya. Bye. I love you. I love you. I love you. I love you.